Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan membahas suatu bahasan tentang program dan strategi pengelolaan sumber daya dan lingkungan berkelanjutan. Di sini saya bersama rekan saya yaitu ada Friska Diah Safitri, kemudian ada Imamuddin Zaid, ada Shirley Eka, dan Sally Marcelina. Dengan saya sendiri yaitu Vera Serelia Yolanda. Nah, adanya program dan strategi pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang berkelanjutan dilatar belakangi karena adanya strategi pembangunan berkelanjutan sekitar tahun 1970-an. Nah, di tahun ini muncul masalah lingkungan ditandai dengan paradigma pembangunan ekonomi konvensional. Nah, di samping adanya pembangunan ekonomi, juga melahirkan kerusakan untuk sumber daya alam. Sehingga diperlukan upaya untuk melestarikan aspek lingkungan. Salah satunya itu dengan program dan strategi pada pembangunan untuk sumber daya dan lingkungan. Dan sangat penting pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Jadi di sini terdapat 3 hal yang setidaknya perlu diperhatikan dalam pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Di antaranya itu 1, adanya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, kemudian ada pembangunan berkesinambungan sepanjang masa, serta peningkatan kualitas hidup generasi. Dengan adanya iklim pembangunan seperti ini, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup mampu menjelma dalam kemauan yang sangat kuat dan dapat didukung oleh semua kalangan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu memperhatikan aspek strategi pengelolaan. Nah, secara umum juga strategi pengelolaan lingkungan yaitu dapat dilakukan secara rutin dengan pengelolaan yang secara rutin, kemudian adanya perencanaan, kemudian adanya perhitungan dampak yang akan ditimbulkan hingga adanya pengelolaan lingkungan untuk perbaikan. Nah, pembangunan yang selama ini mengutamakan pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan masalah-masalah seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, serta yang lainnya yang saat ini sudah dapat dilihat di Indonesia. Sangat banyak ya kejadian seperti itu, sehingga pembangunan itu sangat berkaitan erat dengan kebijakan, yakni apa yang dilakukan oleh suatu negara agar dapat membangun dan berkembang bagi negaranya. Tahap secara nyata oleh pemerintah terhadap masyarakat dan keterlibatannya terhadap proses pembangunan lingkungan dapat diwujudkan dengan cara dilibatkannya masyarakat mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan. Nah, di sini tuh agar masyarakat mempunyai kepedulian dan rasa memiliki atas setiap program pembangunan, terutama yang berorientasi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, pada program dan strategi pengelolaan sumber daya dan lingkungan berkelanjutan sangat berkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Nah, pada kelompok ini berkesempatan membahas goals pada poin nomor 7, 8, hingga 9. Nah, jadi di dalam goals poin nomor 7 yaitu adanya energi bersih dan terjangkau. Dalam hal ini dimaksudkan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Kemudian pada poin nomor 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Jadi hal yang dimaksudkan di sini yaitu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terus ada kerja yang produktif,
dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Kemudian pada poin nomor 9 yaitu infrastruktur industri dan inovasi. Jadi dalam poin ini itu adanya upaya untuk membangun infrastruktur yang tangguh, kemudian meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Nah, goals pada nomor 7 hingga 9 ini termasuk dalam pengelompokan SDGs dalam 3 pilar pembangunan berkelanjutan dan tata kelola yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya yaitu pada pilar pembangunan ekonomi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa program serta strategi pengelolaan sumber daya lingkungan berkelanjutan juga dipengaruhi oleh paradigma pembangunan ekonomi. Jadi, pilar ekonomi sendiri merupakan pilar baru yang meliputi penyediaan energi untuk semua. Nah, pilar ekonomi juga merupakan faktor penting baik untuk pendidikan, kemudian pelayanan kesehatan, hingga penurunan kemiskinan. Pada poin atau goals nomor 7, berkaitan erat dengan pilar ekonomi ini ya, jadi mencakup penyediaan energi yang tidak hanya harus dengan harga terjangkau, namun juga mengutamakan penggunaan energi terbarukan yang diiringi dengan efisiensi konsumsi energi. Kemudian goals nomor 8 pada pilar ekonomi ini mencakup pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya perlu tinggi, tetapi perlu pertumbuhan yang berkelanjutan secara kemampuan fiskal maupun pertumbuhan yang tidak membahayakan lingkungan hidup dan pengembangan peluang kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan yang didukung pengembangan kerja secara produktif dan desain. Goals 9 pada pilar ekonomi ini goals untuk industri yang berkelanjutan, inklusif, memanfaatkan inovasi yang didukung infrastruktur yang ramah lingkungan dan berdaya tahan atau resilient. Jadi ketiganya tetap harus mementingkan aspek lingkungan seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu contohnya penggunaan teknologi yang ramah lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaid. Nah, untuk selanjutnya sendiri, itu ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah sendiri, ini di sini ada 2. Yang pertama yaitu, apa saja program pengelolaan sumber daya dan lingkungan berkelanjutan yang ada di Indonesia. Yang kedua, bagaimana strategi yang akan dilaksanakan untuk program tersebut, seperti itu. Dan untuk tujuannya sendiri juga ada 2. Yang pertama itu untuk mengetahui program-program yang dilaksanakan dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan berkelanjutan. Dan yang kedua yaitu ada untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam melaksanakan program pengelolaan sumber daya dan lingkungan berkelanjutan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu pada program pengelolaan sumber daya dan lingkungan berkelanjutan. Nah, untuk pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi acuan nih bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar terciptanya keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta keberlanjutan suatu pembangunan itu tetap terjamin. Nah, dengan memperhatikannya berbagai masalah dan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup, kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ini ditujukan kepada untuk upaya mengelola sumber daya alam secara garis besar, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Nah, mulai penerapan teknologi yang ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya. Ini itu untuk menegakkan keadilan dan konsistensi dalam menghindari kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan. Nah, untuk sasaran yang ingin dicapai dari program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan ini, yaitu adalah untuk terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan keadilan, seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal,
serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu yang sudah ditetapkan. Terus juga untuk terwujudnya keadilan antar generasi, antar dunia usaha, dan antar masyarakat. Dan juga seperti antara negara maju dan dengan negara berkembang pun juga terwujudnya keadilan. Dan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang lebih optimal. Untuk selanjutnya yaitu ada 5 program yang 5 program pembangunan yang direncanakan. Nah, kelima program ini tuh nantinya saling berkaitan satu sama lain dengan tujuan akhir, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan dalam kualitas lingkungan hidup yang semakin baik dan sehat tentunya. Nah, yang program pertama itu ada program pembangunan dan peningkatan akses informasi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Dalam program yang pertama ini yaitu sasaran yang ingin dicapai itu apa sih? Nah, sasaran yang ingin dicapai itu tersedianya dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah seperti itu. Dan ada pun kegiatan pokok yang dilakukan yaitu ada 4. Yang pertama itu ada inventarisasi dan evaluasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang kedua ada valuasi potensi sumber daya hutan, air, laut, udara, dan mineral. Nah, yang ketiga yaitu ada pengkajian neraca sumber daya alam. Yang keempat yaitu ada penyusunan produk domestik bruto hijau atau PDB hijau seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitas sumber daya alam. Nah, sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatnya sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Untuk kegiatan pokok yang dilakukannya, yaitu 1. Pengkajian kembali kebijakan pengelolaan, konservasi, dan rehabilitas sumber daya alam. 2. Pengelolaan sumber daya hutan dan sumber daya air. 3. Pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, wilayah pesisir, dan lahan bekas pengelolaan sumber daya alam. 4. Penerapan sistem disinsentif dalam bentuk tarif yang progresif dan rasional. Selanjutnya, pada program ketiga, ada program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan. Nah, sasaran pada program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang diterapkan. Kegiatan pokok yang dilakukannya yaitu 1. Pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan, khususnya teknologi tradisional. 2. Penetapan indeks dan baku mutu lingkungan. 3. Pengembangan teknologi pengelolaan limbah rumah tangga, industri, dan transportasi. 4. Pengintegrasian biaya lingkungan terhadap biaya produksi. Kemudian pada program keempat, ada program penataan kelembagaan dan penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam, dan pelestarian lingkungan hidup. Nah, untuk sasarannya, yaitu tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan, serta terlaksananya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten. Bentuk kegiatan pokok yang dilakukannya yaitu 1. Penyusunan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan perangkat peraturannya. 2. Penetapan kebijakan yang membuka peluang akses dan kontrol masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 3. Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan perundangan
yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 4. Penguatan institusi dan aparatur penegak hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sally Marcelina. Untuk selanjutnya, program yang kelima yaitu program peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersedianya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1. Peningkatan jumlah dan kualitas anggota masyarakat yang peduli dan mampu mengelola sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Yang kedua, memperdaya masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui pendekatan keagamaan, adat, dan budaya. Yang ketiga yaitu pengembangan pola kemitraan dengan lembaga masyarakat yang melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Dan yang keempat yaitu perlindungan hak-hak adat dan ulayat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, ada strategi pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Pada prinsipnya, terdapat 4 jenis strategi pengelolaan lingkungan. Strategi pengelolaan lingkungan hidup haruslah diterapkan dengan baik agar perubahan lingkungan hidup dapat ditahan selama mungkin. Dan tentunya hal ini harus dilakukan dengan disiplin yang tinggi juga. Jika dilakukan dengan penuh kesadaran juga disiplin, maka bukan tidak mungkin lingkungan itu pulih secara perlahan-lahan. Pada prinsipnya terdapat 4 jenis strategi pengelolaan lingkungan yang dapat digunakan demi kelestarian lingkungan hidup. Keempat strategi itu dapat digunakan di mana saja, terutama akan lebih cepat dan didisiplin dalam menerapkan strategi ini, maka akan lebih baik. Keempat strategi tersebut yaitu, pertama, pengelolaan lingkungan secara rutin. Yang dimaksud dengan rutin adalah pengelolaan lingkungan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana. Selain itu, harus juga dilakukan secara terus-menerus dan tidak putus di tengah jalan. Membiasakan diri dengan program pelestarian lingkungan secara rutin dapat dimulai dari masing-masing individu. Nah, yang kedua yaitu perencanaan yang lebih awal dan lebih cepat lebih cepat dalam mengelola satu lingkungan. Di dalam mengelola lingkungan, terdapat begitu banyak individu yang melihat adanya masalah dengan lingkungan mereka. Maka dari itu, perencanaan dini akan lebih baik di dalam menanggulangi masalah lingkungan. Yang ketiga yaitu pengelolaan lingkungan dengan memperhitungkan dampak yang terjadi. Merupakan langkah penting yang harus diambil oleh berbagai individu yang ingin membangun suatu bangunan baru yang misalnya digunakan untuk pabrik. Perencanaan akan sangat diperlukan, mengingat setiap bangunan yang digunakan oleh berbagai individu akan memiliki sejumlah limbah yang tidak baik bagi lingkungan, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Perencanaan tentunya dititik beratkan kepada pengelolaan limbah dan memperkecil besarnya dampak pada lingkungan. Nah, strategi yang terakhir yaitu pengelolaan lingkungan untuk perbaikan. Hal ini dilakukan karena alasan yang jelas, yaitu lingkungan yang telah menjadi rusak akibat tangan-tangan manusia yang kurang bertanggung jawab, ataupun karena satu kerusakan alam. Di dalam memulai rencana ini, akan ada beberapa hal yang perlu dipikirkan lebih lanjut sebelum dimulainya proses pemulihan. Selanjutnya, salah satu permasalahan terbesar ada di Indonesia itu yaitu sampah plastik. Nah, untuk menangani sampah plastik ini ada 3 cara yang umum digunakan, yaitu 3R atau reuse, reduce, dan recycle. Reuse adalah memakai berulang kali barang-barang yang terbuat dari plastik. Sedangkan reduce adalah mengurangi pembelian atau menggunakan barang yang terbuat dari plastik, terutama barang-barang yang sekali pakai. Recycle barang-barang yang terbuat dari plastik. Karena ini kita pembahasannya adalah sampah plastik. Nah,
Daur ulang ini dilakukan dengan mengelola kembali barang-barang yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, melalui proses fisik maupun kimiawi, atau kedua-duanya, sehingga diperoleh produk yang dapat dimanfaatkan atau diperjualbelikan. Selanjutnya, dalam materi ini, kelompok kami mengambil studi kasus perencanaan pengelolaan dan berkelanjutan pada bangunan jenis kabin hotel. Studi kasus ini terdapat memperoleh masalah lingkungan yang timbul dan upaya pengelolaan yang dilakukan seperti 1. Penurunan kualitas udara atau debu dan peningkatan gangguan kebisingan. Upaya yang dilakukan adalah pengelolaan lingkungan yaitu memperbanyak tanaman penghijauan terutama yang menyerap polusi udara. Untuk meminimalkan yang ditimbulkan dari dalam oleh kegiatan operasional kabin hotel. Dan yang terakhir adalah memperhatikan jam kegiatan operasionalnya. Upaya pemantauan lingkungan yang dilakukan yaitu memantau jumlah tanaman penghijauan yang ditanam dan memberikan tanggapan ataupun keluhan dari penghuni kabin hotel dan masyarakat sekitarnya. Kedua, penurunan kualitas air permukaan. Penurunan kualitas air permukaan ini dalam upaya pengelolaan lingkungan dilakukan dengan mengalirkan limbah cair dari WC atau serta memelihara saluran drainase dari tumpukan sampah. Upaya pemantauan lingkungan yang dilakukan yaitu seperti memantau saluran drainase apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Yang ketiga, penurunan kuantitas air dan peningkatan air larian. Penurunan kuantitas air dan peningkatan air larian ini dapat dikelola dengan menggunakan air secara efisien dan membuat saluran drainase berupa selokan, pembuangan air kotor, atau air hujan yang diusahakan menuju saluran pembuangan wilayah setempat atau saluran kota, supaya tidak ada genangan air kotor maupun air hujan. Upaya pemantauan lingkungan yang dilakukan yaitu memantau ada tidaknya gangguan atau banjir yang terjadi pada waktu hujan. Selanjutnya ada timbunan sampah. Upaya pengelolaan yang dilakukan yaitu menjaga kebersihan lingkungan seluruh area kegiatan kabin hotel. Upaya pemantauan lingkungan yang dilakukan yaitu memantau kebersihan dan estetika lingkungan secara visual. Selanjutnya ada bahaya kebakaran memastikan. Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan yaitu memastikan adanya ventilasi pada ruang-ruangnya serta menyediakan dan meletakkan apar di tempat yang terlihat dan mudah dijangkau dan kontrol secara rutin terhadap apar. Upaya pemantauan lingkungan yang dilakukan adalah melakukan pengamatan terhadap kondisi apar dan kondisi instalasi listrik. Selanjutnya ada gangguan lalu lintas. Dalam gangguan lalu lintas ini, upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan adalah menyediakan petugas keamanan atau security yang berfungsi juga untuk mengatur parkir kendaraan yang keluar masuk ke lokasi kegiatan pada area parkir. Upaya pemantauan lingkungan yang dilakukan adalah memantau kelancaran lalu lintas di sekitar area kabin hotel. Selanjutnya ada keamanan dan kenyamanan lingkungan. Dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan adalah memasang alat keamanan yang berupa CCTV pada tempat yang mudah dilihat semua kegiatan atau aktivitas pada area kabin hotel. Upaya pemantauan lingkungan yang dilakukan yaitu memantau tanggapan masyarakat terhadap kegiatan operasional kabin hotel tersebut. Lalu kesimpulan dari materi ini adalah implementasi program dan strategi pengelolaan sumber daya dan lingkungan berkelanjutan sangat penting untuk diterapkan karena perhatian yang lebih besar terhadap lingkungan hidup sebenarnya adalah bagian dari perjalanan ke arah pembangunan yang berkualitas. Suatu pembangunan yang tidak menuju bukan hanya seberapa besar kemakmuran material bisa dicapai, tetapi bagaimana mencapai kualitas hidup yang baik. Saran yang diperoleh yaitu dalam pembangunan berkelanjutan,
harus memperhatikan aspek lingkungan dan menerapkan indikator-indikator pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan aspek lingkungan. Kita menabung untuk kelestarian di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.